Shalom, selamat datang dalam Sumber Kasih, berdoa bagi Indonesia. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan yang manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka Tuhanku. Aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan kepadamu, biar yang manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, biar yang manis kau dengar Tuhan,
suka dan hatiku bersuka dan hatiku bersuka karenamu. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa untuk perenungan firman Tuhan. Tuhan, kami kembali datang di hadapan hadirat-Mu memohon agar Roh Kudus-Mu dicurahkan bagi kami untuk membimbing kami memahami firman-Mu dan menjadikan firman-Mu itu juga sebagai dasar kehidupan kami untuk kami boleh hidup terutama sebagai warga negara Indonesia. Tuhan, berfirman-Lah kepada kami anak-anak-Mu sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, bacaan kita pada malam hari ini diambil dari Galatia pasal yang ke-6. Galatia 6, kita baca ayat yang kedua. Demikian. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita bicara tentang Indonesia, kita patut berbangga karena Indonesia itu memiliki kekuatan yang unik. Kalau kita lihat Indonesia ini terdiri dari banyak potensi untuk dipecah belah, ya, dengan kondisi kepulauan, ya, geografisnya yang terdiri dari pulau-pulau, kemudian juga Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, berbagai macam bahasa, lalu kemudian berbagai macam ras dan golongan. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata dari sekian besarnya potensi untuk kita dipecah belah, kita punya kekuatan yang unik, dan kekuatan itu dituangkan dalam semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kenapa bisa ada semboyan itu? Saya rasa karena setiap suku di Indonesia, ya, setiap daerah di Indonesia, kita sama-sama punya tradisi yang serupa. Tradisi itu adalah tradisi bersama-sama, tradisi bergotong royong, tradisi saling membantu. Di Maluku misalnya ada tradisi Pelagandong. Lalu di Minahasa itu ada tradisi Mapalus. Lalu di suku Tapanuli itu ada Dalihan Natolu. Ya. Lalu kemudian di Bali itu ada Ngaye, ya. Lalu di Jawa itu ada tradisi Sinoman, Sambatan, dan di Kalimantan Timur saya baru tahu kalau yang gini, tradisi Paleo namanya. Nah, kita bisa lihat bahwa dalam tradisi-tradisi itu kita dididik untuk hidup bersosial, ya, bermasyarakat. Tetapi sosial masyarakat yang dibangun itu adalah yang bersama-sama, yang bergotong royong, yang saling menopang, yang saling menolong. Dan itu kekuatan bangsa Indonesia. Dan kita tahu bahwa ketika kita meninggalkan tradisi itu, ya, akibat politiknya Belanda, divide et impera, ya, pecah belah dan jajalah, maka bangsa Indonesia pada waktu itu jatuh. Tetapi kemudian kita kembali bangkit
dengan kebersamaannya kita, bersatunya kita dalam berjuang untuk merdeka. Para pejuang-pejuang bangsa tidak lagi berjuang sendiri-sendiri di daerah masing-masing, tetapi kemudian bersatu untuk berjuang secara nasional, dan akhirnya kita memperoleh kemerdekaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau itu kekuatan Indonesia yang kemudian kita sadari membuat bangsa ini menjadi salah satu bangsa yang mendapat perhatian dari dunia, ya, memiliki arti keberadaannya di tengah-tengah dunia, maka orang Kristen Indonesia seharusnya memiliki keberadaan atau keinginan untuk berada dalam kebersamaan yang lebih besar dari sekedar menjadi bangsa Indonesia. Ya. Saya Indonesia yang memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, lalu saya Indonesia Kristen, dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu saya belajar tentang hukum Kristus. Ya. Maka di dalam keinginan kita, perilaku kita, ya, perbuatan kita, yang muncul adalah saling tolong menolong. Seperti dalam perikop bacaan kita pada malam hari ini, Rasul Paulus menasehati jemaat di Galatia. Dikatakan bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Kita punya istilah itu kan ya. Peribahasa kita, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Artinya apa? Bukan soal berat atau ringannya beban yang harus kita tanggung, tetapi bahwa kebutuhan untuk terlibat, ya, kebutuhan untuk memberi diri menjadi kebaikan dalam kebersamaan dengan orang lain, itulah hakikat kita, ya. Itulah keberadaan kita. Dan karena itu sebagai orang Kristen Indonesia, kita harus lebih mengupayakan persatuan dan kesatuan itu. Karena itu yang dikehendaki Tuhan. Perikop bacaan kita bilang, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Hukum Kristus itu hukum yang mendamaikan, hukum yang mempersekutukan, hukum yang membawa dari keadaan sendiri-sendiri, selfish, egois, ke keadaan persekutuan. Itu hukum Kristus, yang kita juga kenal dengan hukum kasih. Dan karena itu, ketika kita bertolong-tolongan, ya, pada saat yang sama kita memenuhi hukum Kristus, itu kewajiban kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, dalam rangka memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-76 ini, ya, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Kita tahu kita bisa ada dalam posisi itu ketika kita berbhinneka tunggal ika, bersatu, ya, memperjuangkan kebaikan negeri ini. Kita bersama-sama berjuang secara nasional dengan semua anak-anak bangsa. Apa yang kita mau bawa dalam perjuangan ini? Apa yang mau kita perjuangkan? Kemerdekaan Indonesia dari pandemi COVID-19. Berjuang bersama-sama dalam disiplin protokol kesehatan, ya, 5M 3T. Nanti lihat masing-masing di Google atau di mana di HP, apa itu 5M 3T. Nah, jangan cuma sendiri. Kalau cuma satu orang atau beberapa orang saja yang melakukannya, 5M 3T itu tidak bisa memutus rantai penularan COVID-19. Tapi coba seluruh kita melakukan hal itu. Maka itu akan menjadi efektif. Ya. Berjuang bersama-sama untuk mengatasi kekurangan yang terjadi karena pandemi COVID-19. Tidak berusaha untuk mencari selamat sendiri,
tidak menutup rumah sehingga kita merasakan kenyamanan sendiri, tetapi bersama-sama menanggung beban. Karena ketika kita bersama-sama, ketika kita bersatu, kita teguh. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari sebagai bangsa Indonesia kita bertolong-tolongan, bergotong royong. Jangan tinggalkan tradisi kita itu yang sudah ditanamkan sebagai budaya Indonesia. Mari tetap kita lakukan dalam kehidupan kita bersama dengan semua orang. Dan biarlah dengan demikian kita memenuhi hukum Kristus dan kita menjadi pejuang-pejuang bangsa yang membawa negeri ini dalam sebuah kebebasan, terutama dari pandemi COVID-19 dan segala dampaknya. Tuhan memberkati dan menolong kita semua. Amin. Segala puji syukur bagi Allah pencipta langit dan bumi. Di dalam ibadah untuk mendoakan negara kita yang kita cintai, Indonesia, GPIB Sumber Kasih di Bontang bergumul mengambil bagian untuk mendoakan agar Tuhan memulihkan bangsa kita dari segala kemelut. Sebuah lagu Indonesia penuh kemuliaan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku
kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Mari kita berdoa. Allah Bapa, Allah yang maha baik, Allah yang menganugerahkan negeri ini bagi kami, dan Allah yang membimbing kami dalam sejarah untuk memberitahukan kepada kami betapa tradisi gotong royong Indonesia itu adalah kekuatan yang dari Tuhan untuk membawa negeri ini, bangsa kami ini keluar dari berbagai macam persoalan kehidupan. Kami datang di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, memberikan diri kami untuk boleh meneruskan tradisi ini. Dan dengan demikian kami meyakini kami juga melakukan hukum Kristus. Biar kami melepaskan segala keinginan kami untuk mencari selamat sendiri dan kenyamanan diri sendiri. Tapi ajar kami ya Tuhan untuk kami boleh saling berbagi. Tidak sungkan untuk mengulurkan tangan memberikan pertolongan kepada yang memerlukan. Bahkan ketika kami harus membagi apa yang ada pada kami, mengurangi sedikit kenyamanan kami. Kami mohon biarlah kami boleh melakukannya. Agar dengan demikian Indonesia boleh bangkit dan Indonesia boleh dilepaskan, dimerdekakan dari persoalan-persoalan yang membuat bangsa ini lemah. Dan dengan demikian juga kami boleh disebut sebagai pengikut Kristus yang patuh melakukan hukum Tuhan. Tuhan, kami juga datang dan berdoa untuk negeri ini, untuk pemerintah kami, TNI Polri, petugas medis, petugas pemulasaran jenazah, petugas pemakaman yang memang dihadirkan terutama karena COVID-19 ini. Kami mohon berikanlah kekuatan, kesehatan, lindungilah senantiasa saudara-saudara kami ini beserta dengan kaum keluarga yang ada. Tuhan, buat mereka boleh tetap kuat dan sehat. Dan kami mohon biarlah kami boleh juga turut menopang dengan kami mendisiplinkan diri dengan semua protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah untuk kami lakukan. Kami juga bawa ke hadapan hadirat-Mu untuk saudara-saudara kami yang masih menderita, khususnya karena sakit COVID-19 ini. Tuhan tolong agar Tuhan berikan semangat buat mereka. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan pemulihan. Dan biarlah saudara-saudara kami ini boleh dibawa dalam keadaan yang kuat dan sehat kembali. Dan kami juga menyerahkan untuk keluarga yang berduka cita karena Tuhan memuliakan anggota keluarga mereka yang dikasihi, terutama melalui penyakit COVID-19 ini. Biarlah Tuhan memberikan penghiburan buat mereka. Tuhan lawat mereka dan Tuhan berikan sukacita Tuhan. Agar mereka boleh melampaui masa-masa duka cita mereka. Dan mereka boleh kembali memuliakan Tuhan. Secara khusus kami masih membawa keluarga Bapak dan Ibu Mahendra Datta ke dalam tangan Tuhan. Tuhan kuatkan mereka, kedua mereka beserta dengan anak kekasih Mada. Tuhan lipurkan segala duka cita yang dialami. Biarlah mereka boleh melihat
pemeliharaan Tuhan, penguatan Tuhan terjadi dalam kehidupan mereka. Kami datang dan bersyukur untuk mereka yang boleh disembuhkan, untuk bagian-bagian daerah yang boleh kembali dalam keadaan yang baik. Kami bersyukur untuk kemajuan proses pemberian vaksinasi. Kami bersyukur untuk setiap pribadi kami yang bersedia memberi diri untuk divaksinasi. Bahkan kami bersyukur untuk setiap upaya yang dilakukan terutama oleh pemerintah kami agar seluruh warga negara Indonesia mau divaksinasi. Tuhan tolong supaya semuanya ini boleh semakin baik dan juga ketersediaan vaksin juga boleh ada sehingga kekebalan itu boleh terjadi di negeri ini ya Tuhan. Kami semakin kuat dan semakin sehat. Kami juga mau menyerahkan saudara-saudara kami yang berkekurangan karena di PHK atau mungkin karena penghasilannya yang berkurang. Dan juga saudara-saudara kami yang harus mengalami kekerasan dalam kehidupan berumah tangga karena beban yang berat yang ada pada mereka. Berikanlah mereka kesabaran ya Tuhan, kasih yang besar yang dari Tuhan, kelembutan hati, dan penguasaan diri. Dan biarlah mereka juga boleh menerima kembali berkat Tuhan secara melimpah dalam kebersamaan dengan kami semua. Terima kasih Tuhan, tolong berkati Sumber Kasih Bontang yang saat ini berdoa bagi Indonesia. Biarlah kami dengan segenap kasih karunia yang dari Tuhan boleh hidup dengan baik dan bahkan menghidupi kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami dengan baik ketika kami boleh menjadi saluran berkat Tuhan bagi sesama kami. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Ampunilah dosa dan salah kami. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara, acara Sumber Kasih Berdoa bagi Indonesia. Tetap semangat, tetap berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan, dan sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati.